Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-9. Kemarin pertemuan ke-8 kita ada ujian tengah semester atau UTS. Di pertemuan 9 di minggu kemarin, mohon maaf karena di pertemuan ke-9 minggu kemarin Ibu ada acara ngisi sampai lupa ya. Kalau mestinya minggu-minggu kemarin itu saya harus mengganti mata kuliahnya, tapi baru kali ini. Semoga untuk pertemuan ke-10-nya nanti dalam minggu ini juga kita bisa melaksanakan perkuliahan. Untuk materi ke-9 kita akan membahas tentang uji perbedaan dua rata-rata. Jadi fungsinya adalah uji perbedaan dua rata-rata ini di dalam sebuah penelitian itu bisa digunakan, atau rumusnya atau analisisnya itu digunakan untuk jenis-jenis penelitian yang membandingkan kedua variabel, atau bisa juga digunakan untuk yang penelitian eksperimen. Contoh misalkan di sini membandingkan misalkan hasil belajar siswa antara yang diajar menggunakan metode diskusi dengan menggunakan metode ceramah. Atau boleh juga misalkan membandingkan motivasi belajar siswa antara anak yang mengikuti ekstrakurikuler dengan yang tidak mengikuti ekstrakurikuler. Contoh kalau misalkan PAUD misalkan, itu boleh juga misalkan dengan judul perbandingan motivasi belajar siswa antara yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler menari dengan yang tidak mengikuti ekstra menari misalkan, boleh juga. Jadi analisis ini digunakan ketika untuk penelitian yang membandingkan kedua variabel. Tetapi selain untuk membandingkan kedua variabel, bisa juga untuk rumus uji perbedaan dua rata-rata ini untuk penelitian eksperimen. Contohnya penelitian eksperimen itu adalah misal pengaruh penggunaan media kartu ya terhadap kemampuan siswa dalam mengenal huruf pada anak usia di TK misalkan, mana begitu. Jadi itu namanya eksperimen karena ada uji coba metode tertentu dengan menggunakan media kartu ya itu. Jadi nanti proses pengambilan datanya adalah ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Kalau untuk yang eksperimen, kelas eksperimen itu adalah kelas yang diberi perlakuan ya, yang diberi perlakuan dengan menggunakan metode tadi, pemberian metode menggunakan kartu ya tadi. Tetapi kelas kontrol atau kelas pembanding adalah kelas yang tidak menggunakan media kartu tadi. Nah, sekarang saya langsung saja ke contoh ya. Nah, untuk rumus ini disebut dengan uji T. Kemudian di sini kita langsung membahas contoh. Nah, kaitannya dengan uji perbedaan dua rata-rata ini itu nanti ada 3 rumus ya. Biasanya kalau di buku-bukunya buku Sugiono itu ada namanya uji T untuk Polt varian dan Sparated varian. Nah, di sini langsung saya kelompokkan menjadi 3. Sekarang kita ke uji perbedaan dua rata-rata untuk sampel bebas yang pertama. Yang kedua adalah analisis perbedaan dua rata-rata untuk sampel bebas tetapi tidak homogen. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk sampel berpasangan. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, untuk analisis perbedaan dua rata-rata untuk sampel independen dengan varians homogen. Maksudnya di sini homogen itu adalah, barangkali nanti akan saya lanjut di akan saya jelaskan di materi berikutnya, kapan sebuah data dikatakan homogen dan kapan sebuah data dikatakan tidak homogen. Sekarang kita akan coba untuk yang pertama, akan kita buktikan benar nggak bahwa yang pertama kita harus mengetahui apakah data itu homogen atau tidak homogen nanti di uji homogenitas. Sekarang yang harus kita pahami adalah di sini analisis perbedaan dua rata-rata untuk sampel independen. Sampel independen itu maksudnya adalah berdiri sendiri. Contoh membandingkan tadi ya, membandingkan hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode ceramah dengan menggunakan metode diskusi. Dikatakan independen itu maksudnya adalah ada 2 kelompok siswa ya, 2 kelompok siswa misalkan
kelompok X1 diajar menggunakan metode diskusi, kemudian X2-nya diajar dengan menggunakan metode ceramah. Baru kita contohkan di sini langsung saja bahwa ini anggap saja bahwa ada nilai X1, ada skor X2. Nah, anggap aja ini adalah hasil belajar siswa dan ini adalah hasil belajar siswa pada kelompok kedua. Sekarang akan kita coba masukkan saja di Excel. Ini akan saya hapus dulu. Kita akan hapus dulu. Nah, anggap saja ini adalah X1, ini adalah X2. Maksudnya adalah ini kelompok siswa yang diajar dengan menggunakan metode diskusi. Kelompok X2 adalah kelompok yang diajar dengan menggunakan metode ceramah. Artinya X1 ini siswanya kebetulan boleh berbeda ya, jumlah siswa boleh berbeda dan boleh sama. Untuk kelas X1 ini jumlah siswanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. X2 nya ada 10 ya, berarti kelompok yang diajar menggunakan metode diskusi ada 8, yang diajar menggunakan metode ceramah itu ada 10. Itu adalah datanya, jadi data hasil belajar siswa. Jadi yang di sini ini adalah tabel untuk membantu analisis uji berikutnya. Nah, kita kembali dulu kan, kembali ke rumus dulu, bahwa rumus uji perbedaan dua rata-rata untuk sampel homogen itu adalah ini. Tetapi kita akan uji dulu benar nggak bahwa varian kedua kelompok itu homogen atau tidak homogen. Sekarang kita akan jumlahkan dulu menggunakan rumus sum. Tinggal enter. Sekarang kita lihat di sini. Lihat di sini beda jumlahnya ya, maka harus ditarik ke bawah, kita enter. Oke, sekarang kita, karena rumus yang akan kita cari adalah homogenitas. Untuk uji homogenitas itu menggunakan rumus varian VARS, diklik ya, nanti silahkan diklik, kemudian nah oke. Nah, itu variansnya 0,8. Nah, ini barangkali belum, kita lihat. Nah, untuk mencari varians untuk uji homogenitas, nama rumusnya adalah uji Fisher. Uji Fisher itu sama dengan varian yang terbesar dibagi dengan varian terkecil. Nah, ketemunya adalah 1,101. Nah, 1,01 ini nanti akan dibandingkan dengan F tabel. Ternyata F tabel saya di sini, kita lihat tabel distribusi frekuensi. Nah, kita lihat tabel F-nya tadi, kita lihat jumlah
dengan melihat jumlah respondennya ya. Tadi kita lihat di sini jumlah respondennya satunya 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian responden 2-nya adalah 10. Berarti dengan melihat tabel F-nya adalah 8 ya, 8 banding 9 kita lihat. Nah, di sini 3,23 itu disebut dengan F tabel. Jadi ini disebut dengan F hitung ya, ini namanya F hitung. Kemudian F tabel, maaf, ini adalah F hitungnya yang ini. F tabelnya kita lihat, kita ngopi aja dari sini. F tabelnya adalah ini 8 banding 8 banding 10 ya tadi ya. 10. Nah, di sini 3,07. Jadi diperoleh dari tadi 3,007. Nah, cara membuat kesimpulan homogen atau tidak homogen itu adalah jika F hitung lebih besar daripada F tabel, maka kesimpulannya adalah homogen. Jadi jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka homogen. Tapi jika F hitungnya itu lebih, misalkan ini kan F tabelnya ya, maaf, F hitungnya maaf ini salah ya. Jika F hitungnya lebih kecil, maksudnya jika F hitungnya lebih kecil, maka jika F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka homogen. Jika F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka kesimpulannya adalah tidak homogen. Nah, sekarang berdasarkan hasil uji homogenitas di sini varians kedua kelompok adalah homogen ya. Oke, sekarang ini varian kedua kelompok ini adalah homogen ya. Karena F hitungnya lebih kecil daripada F tabel. Karena kedua kedua kelompok ini homogen, maka rumus yang digunakan adalah analisis perbedaan dua rata-rata sampel independen dengan varians homogen. Kalau misalkan ternyata hasil uji homogenitasnya tak homogen, misal nih di uji homogenitas itu nggak homogen, maka menggunakan rumus yang ini, rumus kedua, analisis perbedaan dua rata-rata untuk sampel independen varians tidak homogen itu. Nah, kemudian karena kita di analisis uji homogenitas itu hasilnya adalah homogen, maka lanjut ke menentukan rumus uji T varians homogen, berarti menggunakan rumus yang pertama ini. Sekarang kita lihat, oke, lanjut ke sini. Contoh judulnya misalkan di sini untuk mengetahui perbedaan rata-rata hasil belajar siswa menggunakan metode diskusi dengan ceramah tadi ya. Nah, sekarang ini adalah tabel untuk membantu karena kita akan mencari jumlah X 1 kuadrat, X2 dan X2 kuadrat. Berarti kita akan menghitung X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Oke, sekarang kita lihat di sini mencari X1 kuadrat, X1 kuadrat di sini adalah X2 kuadrat. Sekarang untuk mencari X1 kuadrat itu adalah sama dengan klik angkanya, shift tanda kurung tanda kurung di atas, kemudian pangkat 2, klik angka 2, kemudian di enter. Nah, dia akan menghasilkan hasil dari pengkuadratan, tinggal kita geser ke bawah. Begitu juga dengan ini. Kalau ini berarti sama dengan X2 nya diklik, shift tanda ini ya, di atasnya angka 6 itu klik angka 6 itu ya, kemudian klik angka 2, kemudian di
enter. Nah, di sini. Oke, kita ini kan 0 ya, berarti kita nggak perlu jumlahkan, tinggal kita geser jumlahnya. Berarti X1 nya adalah 68, X2 nya juga kebetulan jumlahnya juga 68, X1 kuadratnya 584, X2 kuadratnya 470. Sekarang kita ke rumus sama ya. Tadi X1 nya 68, X2 nya 68, X1 kuadratnya 584, X2 kuadratnya adalah 470. Sekarang lanjut kita masuk ke rumus. Tadi diketahui N1 nya kelompok 1 nya jumlah respondennya 8, N2 kelompok responden kelompok 2 nya 10, X2 kuadratnya 40, X2 nya 68 tadi ya, X1 kuadratnya 584, X1 nya 68. Nah, kemudian mencari rata-rata. Di awal sudah saya jadi bagaimana mencari rata-rata. Rata-rata itu ya berarti kalau mencari rata-rata 1 ya, rata-rata satunya berapa, jumlah X1 berapa, 68, kemudian banyaknya data ada 8, berarti 68 dibagi 8 sama dengan 8,5. Selanjutnya untuk mencari rata-rata X2 ya, berarti rata-rata X2 berarti ya jumlah X2 nya berapa, 68 dibagi berapa banyaknya N2 10, berarti ya 68 dibagi 10 berarti 6,8. Sekarang kita mencari rumus. Rumusnya tadi adalah untuk mencari T itu ini, untuk mencari T hitung itu rata-rata X1 dikurang rata-rata X2 dibagi dengan S gabungan dari akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Tetapi untuk mencari S gabungan itu kita harus mencari sigma X1 kuadrat kecil ya. Hati-hati beda dengan ini X1 ini kuadratnya besar, X nya besar. Kalau ini X1 nya kecil, X2 kecil ya, berarti kita mencari sigma X1 kecil ya. Huruf X nya bedakan antara X besar dengan X kecilnya ya. Sekarang kita lihat X1 kuadratnya berapa. X1 kuadratnya adalah 584. Kemudian X1 berapa? X1 nya adalah 68. Di sini rumusnya adalah sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikuadratkan dibagi dengan N1. Karena yang kita cari adalah sigma X1 kuadrat. X nya X kecil ini ya. Kita masukkan ke sesuai dengan rumusnya, jumlah X1 kuadratnya adalah 584, kemudian jumlah X1 nya adalah 68 dikuadratkan dibagi dengan 8. Cara menghitungnya adalah 68 dikuadratkan dulu ya, 68 kali 68 dikuadratkan dibagi dengan 8, baru 584 dikurangi dari hasil perhitungan yang ini. Jadi hasilnya adalah 6. Jadi sigma X1 kecil ya kuadrat sama dengan 6. Sekarang mencari sigma X2, berarti jumlah X2 kuadrat, X2 nya adalah 470 dikurangi jumlah X2 nya adalah 68 dikuadratkan dibagi dengan N2 nya adalah 10 ya. Berarti 470 dikurangi 68 kuadrat bagi 10 itu berapa, baru hasil 470 dikurangi hasil penjumlah pembagian yang ini. Ketemunya adalah 7,6. Nah, sekarang mencari DB ya, menentukan DB. Untuk menentukan DB di sini adalah ini sudah rumus bahwa jika N1 maksudnya jumlah kelompok 1 tidak sama dengan jumlah kelompok 2, maka rumusnya adalah ini DB-nya. Kita lihat sebentar. Di sini rumusnya DB-nya adalah N1 plus N2 min 2. Jadi ini adalah rumus. Jadi sama dengan N1 nya 8, N2 nya 10 dikurang 2. Itu sudah rumus ya. Oke. Kemudian baru kita akan masukkan ke S gabungan. S gabungannya adalah rumusnya sigma akar dari sigma X1 kuadrat. Ingat yang dicari adalah X1 ini ya, ditambah sigma X2 kuadrat dibagi N1 plus N2 min 2. Berarti sama dengan akar dari 6, X1 nya 6, X2 nya 7,6 dibagi dengan N1 plus N2 min 2 itu adalah 16. Berarti ketemunya adalah 0,92. Jadi S gabungannya ketemunya adalah 0,92. Sekarang mencari T hitung.
rata-rata 1 dikurang rata-rata 2. Rata-rata 1-nya 8,5, rata-rata 2 6,8. Sekarang dibagi dengan S gabungannya adalah ketemunya adalah 0,92, kita masukkan dikali dengan akar 1 per N1-nya 8, 1 plus 1 per N2 nya adalah 10. Tadi ya, X1 di rata-rata 1 dikurang rata-rata 2, 8,5 dikurang 6,8, 1,7. Sekarang 0,92 kita tulis, 1 per 8 ditambah 1 per 10 ketemunya adalah 0,474. Baru dikalikan dulu, 0,474 dikali 0,92 hasilnya berapa, baru 1,7 dibagi dengan hasil dari perkalian ini. Jadi ketemunya adalah 3,887. Nah, sekarang untuk membuat sebuah kesimpulan tadi adalah dalam menentukan harga T-nya, kita buka dulu tabel T-nya, atau silakan bisa kalian juga membuka, kalau cari di Google mencari tabel distribusi T. Kalau yang pertama tadi adalah tabel distribusi F. Sekarang kita buktikan di sini adalah tadi T hitungnya kan ketemunya 3,887. Sekarang kita melihat T tabel. T tabelnya adalah T-nya, DB-nya tadi adalah 16. Caranya adalah dengan membuka dulu tabel T. Kita lihat 16. Kita kasih tanda 16. Untuk alfanya adalah kita lihat 0,05 sebentar, ini adik sama dulu, sama Mas dulu, susah ini Bunda, sama Mas dulu, maaf ya tadi diganggu. Jadi kita lihat 0,05 di sini, berarti 0,05 di sini, berarti kita lihat untuk DB-nya 16 tadi ya, 1,745 atau 75. Kita lihat, nah ini 1,75 itu diperoleh dari DB tadi, DB 16 dengan alfanya 0,05, kemudian DB-nya adalah 16. Ini saya kasih tanda nih, T 0,05, kemudian DB-nya adalah 16. 16 tadi diambil dari N1 plus N2 min 2 ya, sama dengan 16. Tetapi nanti hati-hati kalau jumlah N1 sama dengan N2, misalkan kelompok 1-nya 10, kelompok 2-nya 10, maka untuk DB-nya adalah N-1 ya, salah satunya aja diambil. Misalkan N1 jumlahnya 10, N2 jumlahnya 10, maka DB-nya ya N-1, berarti 10 dikurang 1. Tapi karena ini jumlah siswanya berbeda, satunya 8, satunya 10, maka DB-nya adalah N1 plus N2 min 2 ya, berarti 18 dikurang 2 sama dengan 16. Jadi 16 itu diperoleh dari situ untuk penentuan DB atau derajat bebas. Baru DB-nya ini dibandingkan dengan harga T tabel distribusi T ya. Kita lihat untuk alfanya 0,05. Jadi di dalam ilmu pendidikan untuk signifikansinya menggunakan 0,05, 1,745 atau 1,75. Kemudian baru kita akan bandingkan. T tabelnya adalah 1,75 berasal dari tabel T tadi, kemudian T hitungnya dari sini, dari hasil menghitung 3,887. Berarti 3,887 T hitung lebih besar daripada T tabel yang 1,75. Nah, kesimpulannya adalah jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka bahasanya adalah terdapat perbedaan atau X1 lebih tinggi daripada X2, begitu ya. Nah, di sini kesimpulannya adalah karena tadi T hitungnya lebih tinggi daripada T tabel, maka kesimpulannya adalah hasil belajar yang diajar menggunakan metode diskusi lebih tinggi daripada yang diajar menggunakan metode ceramah, atau boleh bahasanya terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara yang diajar menggunakan metode diskusi dengan menggunakan metode ceramah. Atau misalkan terdapat pengaruh gitu ya, tetapi kalau H0-nya yang diterima berarti tidak terdapat pengaruh gitu ya. Jadi kalau X1-nya yang diterima terdapat
pengaruh kalau T hitungnya, maaf, ini Dek. Kalau T hitungnya lebih tinggi daripada T tabel, maka terdapat pengaruh atau X1-nya lebih tinggi daripada X2. Nah, barangkali itu mohon maaf sambil diganggu anak-anak. Barangkali nanti kalau ada hal-hal yang kurang dipahami kita sambil diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.